Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua yang sampai hari ini teman-teman masih diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia karena kasus ini melibatkan Jenderal polisi teman-teman, yaitu Irjen Verdi Sambo. Di mana Irjen Verdi Sambo sebelumnya ini menjadi Kadif Propam teman-teman. Polisinya polisi, tetapi ternyata Irjen Verdi Sambo justru melakukan tindak pidana yang ini bisa mencoreng nama institusinya, yaitu kepolisian. Karena namanya polisi itu adalah orang yang bisa menegakkan hukum, karena dia adalah penegak hukum. Tetapi nyatanya Verdi Sambo telah mengkhianati itu semua. Bahkan teman-temannya ikut terseret dalam kasus yang dia lakukan. Karena itu teman-teman, ini menjadi perhatian publik karena banyak polisi yang juga terlibat dalam kasus ini. Apakah itu masuk dalam obstruction of justice atau menghalang-halangi penyelidikan atau memfasilitasi terkait kasus ini agar kasus ini tertutup. Tapi toh nyatanya kasus ini akhirnya terbuka dan banyak publik yang mengetahui terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dan pihak-pihak yang melakukan tindak pidana ini harus dihukum yang setimpal. Termasuk Irjen Verdi Sambo yang dia sebagai pelaku atau otak pembunuhan berencana yang sudah direncanakan. Tetapi teman-teman yang kita sayangkan bahwa istri Verdi Sambo ternyata juga masuk dalam skenario itu yang membuat pembunuhan berencana. Jadi ini semua kita tidak mengira teman-teman. Ternyata dia juga pelaku pembunuhan terkait tewasnya Brigadir Joshua. Dan hal ini teman-teman diungkap oleh Kabareskrim terkait peran yang dilakukan oleh istri Verdi Sambo. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Ini saya ambil pernyataan yang disampaikan oleh Kabareskrim teman-teman terkait peran yang dilakukan oleh istri Irjen Verdi Sambo. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dia disebut terlibat dalam pembunuhan berencana itu. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan, Putri mengikuti arahan suaminya yang membuat skenario pembunuhan Brigadir Joshua. Putri mengikuti skenario yang dibangun oleh FS atau suaminya, ujar Agus kepada wartawan Sabtu 20 Agustus 2022. Kabareskrim menjelaskan saat Sambo menanyakan kesanggupannya kepada Baradae alias Richard Eliezer dan Bribka RR alias Ricky Rizal untuk menembak Yosua, Putri berada di lokasi. Jadi Putri ada di rumah Duren 3 teman-teman. Jadi pantas teman-teman kalau Putri itu menjadi tersangka hari ini terkait kasus tewasnya Brigadir Joshua. Putri atau istri dari Verdi Sambo ini teman-teman ada di lantai 3 saat Ricky dan Richard saat ditanya kesanggupan untuk menembak almarhum Yosua, beber Kabareskrim. Brigadir Joshua tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Rupanya, kata Agus, Putrilah yang mengajak Baradae dan Bribka Ricky untuk pergi ke lokasi itu. Mengajak berangkat ke Duren 3 bersama RE. RE itu adalah Richard Eliezer teman-teman atau Baradae. Kemudian RR, KM, almarhum C, kata Agus. Usai penembakan, Putri bersama Sambo diduga menjanjikan sejumlah uang tutup mulut kepada Baradae, Bribka Ricky dan Kuat Ma'ruf. Baradae diduga dijanjikan dengan 1 miliar rupiah. Sementara Bribka Ricky dan Kuat diimingi 500 juta rupiah. Hanya saja uang itu belum diberikannya. Jadi masih berupa janji teman-teman. Intinya antara Baradae, Kuat Ma'ruf sama RR ini supaya tutup mulut.
Nah, agar tutup mulut itu ada syaratnya, yaitu dengan uang tutup mulut. Kalau Baradae itu dikasih janji 1 miliar rupiah, wow, ini uang yang cukup besar teman-teman. Kemudian Ma'ruf, Kuat Ma'ruf dan RR dijanjikan 500 juta rupiah. Namun uang itu belum diterima sampai hari ini oleh Baradae, RR maupun Ma'ruf Kuat atau Kuat Ma'ruf teman-teman. Dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua, Polri telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dan terakhir itu adalah istri Ferdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Mereka dikenakan pasal 340 subsidiar, 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Jadi kalau kita melihat konstruksi yang dibangun oleh FS ini memang melibatkan istri Ferdi Sambo. Jadi kalau kemarin itu teman-teman ada laporan bahwa Putri Chandrawati ini melaporkan terkait pelecehan, ini adalah bagian dari skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Jadi melaporkan ke polisi terkait dugaan pelecehan yang sebetulnya itu tidak ada tetapi diada-adakan. Dan inilah yang akhirnya dibongkar oleh pihak kepolisian, bahwa tidak terjadi peristiwa tindak pidana pelecehan seksual. Berarti apa yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati itu adalah laporan palsu. Dan itu tentu ada undang-undang yang mengatur itu teman-teman. Artinya orang yang melakukan laporan palsu maka akan dikenakan pidana penjara. Ini bagian dari skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo akhirnya terbongkar. Nah teman-teman, ada yang menarik informasi dari media sosial bahwa ketika Ferdi Sambo telah melakukan pembunuhan, Ferdi Sambo itu lapor ke Kapolri teman-teman terkait pembunuhan itu, bahwa dia tidak terlibat dalam kasus ini. Maka laporan dari Ferdi Sambo ke Kapolri itu adalah upaya untuk menghindari dia terjerat dalam kasus hukum. Artinya dia tidak bersalah. Namun pada akhirnya teman-teman, pihak Kapolri, kemudian Kabareskrim, Tim Sus, Irsus akhirnya menyelidiki itu semua dan ternyata apa yang disampaikan Ferdi Sambo adalah bohong belaka. Dan ternyata otak dari semua itu adalah Ferdi Sambo. Maka pasal pembunuhan berencana itu hukumannya cukup berat teman-teman. Yaitu hukumannya itu maksimal, hukuman mati. Kemudian yang kedua hukuman seumur hidup, di penjara seumur hidup. Yang ketiga atau hukuman 20 tahun penjara. Nah oleh karena itu terkait apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, maka perlu hukuman yang setimpal agar masyarakat ini melihat bahwa kepolisian ini bisa menegakkan aturan, menegakkan hukum kepada anggotanya sendiri. Jadi walaupun anggotanya sendiri, maka dia akan lakukan tindakan yang sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana yang ada di Indonesia. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait peran yang dilakukan oleh Putri Chandrawati dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Yang ini orang tidak mengira teman-teman terkait peran yang dilakukan Ibu Chandrawati. Karena sebelumnya dia akan nangis-nangis. Dia nangis-nangis trauma dengan kejadian itu. Berarti ini kan hanya sebuah sandiwara saja teman-teman. Karena sebelumnya dia merasa seakan-akan terdolimi, kemudian dia melaporkan pelecehan seksual, seolah dia dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Ternyata ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, bahwa dialah yang turut serta dalam perencanaan pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Lalu yang menjadi pertanyaan kita teman-teman, apa sebenarnya motif dari Ferdi Sambo, kemudian Tuan Putri Chandrawati ini melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Joshua? Karena kemarin disampaikan oleh Pak Mahfud MD bahwa masalah ini adalah masalah yang bisa didengar orang dewasa. Ini masalah yang bisa menjijikkan, mengerikan. Nah, lalu apa kaitannya yang dilakukan Ferdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati? Kenapa kok melakukan pembunuhan berencana? Inilah yang belum terpecahkan teman-teman terkait motif yang dilakukan oleh Ferdi Sambo.
Kemarin pihak kepolisian sudah mengatakan tidak akan membuka kasus ini ke publik, biar nanti dibuka di pengadilan. Jadi tidak ada mispersepsi terkait motif yang terjadi pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, sampai hari ini memang publik belum mengetahui pasti teman-teman apa motif yang tersembunyi atau yang disembunyikan oleh Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati. Kenapa begitu kejam membunuh Brigadir Joshua yang itu adalah ajudannya sendiri, di mana Brigadir Joshua itu sudah dianggap keluarga sendiri oleh Ibu Putri Chandrawati. Tetapi nyatanya mereka membunuh secara kejam kepada Brigadir Joshua. Itu teman-teman yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.